Bang, menanggapi dong, Saka Tatal akhirnya sumpah pocong, bagaimana? Ya udah, bagus lah. Saka Tatal cuma pocong, malah yang kita tanya Rudiana kenapa nggak nongol gitu kan. Tapi Rudiana kan kemarin bilang dia berani sumpah. Tapi dibilang sumpahnya kan dia berani sumpah mengakui bahwa yang meninggal itu anaknya. Berani nggak dia sumpah bahwa tidak ada rekayasa sama sekali di kasus itu? Nah, dia nggak komen. Ya kan? Tapi dengan nggak datangnya Rudiana, apakah memang mensyaratkan kalau dia berbohong atau gimana? Ya, kalau gue sih ngelihat Saka Tatal berani, ya gue percaya sama Saka Tatal itu aja. Ya, Bang, kabarnya juga ada setelah chatnya Vina diekstrasi banyak yang menemukan kejanggalan saat pengakuan Nggak Suroto. tahu, jadi gini, kemarin semua ada di YouTube gue jelas semua lengkap. Jadi pertanyaan gue dari awal kan dulu kenapa handphone Vina nggak dibuka, nggak dijadikan alat bukti. Tapi ternyata sempat sudah diekstraksi dan ada bukti bahwa kan menurut dakwaan itu mereka dilakukan penyiksaan udah mulai dari jam 9 sekian. Ditemukan di jembatan 10.30. Tapi dari bukti ekstraksi handphone Vina yang dibuka, Vina sempat menelepon dan SMS temannya Widi di jam 22, jam 10:15. Artinya kan nggak mungkin dia lagi disiksa di telepon, dia SMS, iya kan? Dan pengakuan Widi dan Mega itu dibuktikan dari bukti handphone Vina ada, bukan asal ngomong, emang ada bukti ekstraksi teleponnya. Terus pertanyaan juga, gitu kan? Apa iya mereka diperkosa dan disiksa itu setelah kan dia telepon jam 10.14, ditemukan 10.30. Masa iya disiksa 7 orang sampai dipindahkan butuh waktu cuma 15 menit? Udah nggak masuk akal deh. Tapi berarti Sedangkan dari tempat kejadian yang katanya menurut mereka tempat kejadian ke jembatan itu butuh waktu loh. Kita kan udah pernah ke Cirebon. Udah pernah datang gua dari tempat yang dibilang tempat 20 menit kejadian ke lebih ke tempat jembatan itu. Makanya itu butuh waktu banget, terus kapan waktunya untuk ke situ gitu loh. berarti kalau misalkan lihat kasus ini kan semakin berat. Berarti dari Om Uya sama Mbak Asri ini percaya kecelakaan apa pembunuhan? kalau gua ngelihat dari bukti-bukti terakhir yang bukti-buktinya bisa dibilang bukti bukan cuma sekedar omongan, gua yakin nggak ada pembunuhan dan nggak ada pemerkosaan. Tapi Gua yakinnya bisa jadi 90% adalah kecelakaan yang kita nggak tahu kecelakaannya akibat kecelakaan tunggal, apa kecelakaan yang dikejar-kejar orang, atau kecelakaan karena diapain orang, kita nggak tahu. Cuman menurut saya dari yang kita lihat bukti terakhir, apalagi bukti ekstraksi telepon Vina yang dibuka, itu bisa dijadikan keyakinan bahwa tidak ada peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan. Bang, menanggapi Jadi dilaporkan terus kesaksian diri juga diarahkan ke Rudiana, itu gimana sih? Ya laporin aja. Menurut gue yang laporin blunder kali adanya. Bang, menanggapi para terdakwa sekarang sudah berani untuk speak up dalam waktu dekat. Rivaldi, salah satu dari terdakwa, akan mengajukan PK. Seperti apa, Bang? Ya bagus lah PK biar terbuka semuanya. Dan yang paling benar, yang paling membuktikan adalah Saka Tatal. Saka Tatal udah bebas nih. Tapi dia mengajukan PK, apa untungnya buat dia, orang dia udah bebas? Kan kalau dia berbohong kan itu bisa membuat dia di penjara lagi. Artinya kan dia nggak ada kepentingan apa-apa buat berbohong. Jadi menurut gua yang dilakukan Saka Tatal adalah dia, apa dia sumpah pocong segala, ya dia membela kebenaran dan keadilan buat dirinya sendiri. Keberadaan Ibtu Rudiana dipertanyakan kemarin, Bang. Mungkin Ya, sebagai salah Rudiana satu yang katanya berani disumpah kenapa nggak nongol? Atau nggak gini deh, at least nongol ngomong. Dan menurut gua peristiwa ini gampang banget. Tinggal polisi Mabes Polri manggil Rudiana, Mega, Widi, Suroto, 7 terpidana, terus udah gitu semua ditemuin, diminta keterangan. Tapi Bang, soal di Pasti podcast Mbak Om Uya kan mengaku kalau misalkan dari anak Indigo itu bukanlah pelakunya. Gimana sih tanggapannya? Tahu kalau gue sih masih meyakini dari yang gue lihat nggak ada pembunuhan, nggak ada pemerkosaan. Kalaupun kecelakaan akibat apa kecelakaannya gitu loh. Apakah dikejar orang, apakah kecelakaan tunggal, kita nggak tahu. Dan yang perlu dipertanyakan adalah kenapa cuma handphone Vina yang disita, handphone Eki kenapa nggak disita, nggak dibuka? Padahal kalau handphone Eki dibuka, disita, kita bisa tahu Eki sebelum kejadian itu ketemu sama siapa aja teman-temannya. Ngapain Eki? Ketemu sama teman-teman siapa? Mereka makan apa? Mereka minum apa? Segala macam kita nggak tahu. Tapi kasus Vina ini akan terungkap gak sih dalam waktu dekat? Kan ini makin pelut kan. Kalau Mabes Polri mau buka, bisa terungkap. Nah kalau melihat Saka Tatal sama waktu itu kan lihat dekat gitu, gimana sih melihat sosoknya seperti apa? Ya Saka Tatal sih menurut gue orangnya polos ya. Gue sejauh ini percaya sama dia. Bukan pembunuhnya. Bukan dari Saka Tatal, kalau gue yakin ini bukan pembunuhan karena dari bukti yang terakhir, bukti ekstraksi telepon Vina. Tapi melihat para terpidana kan ada adiknya disiksa sampai katanya mau minum air kencing itu segala. Itu gimana sih melihatnya? Menurut gua
polisi Mabes Polri harus panggil semua termasuk penyidik-penyidik yang dulu nyidik para terpidana itu harus diperiksa lagi. Suroto juga harus dipanggil lagi nggak sih, Bang? Harus dipanggil lagi lah. AF, Dede, Rudiana, Linda. Linda, semua panggil. Kunci utama Apakah sebenarnya benar awalnya di kesurupan Linda kan? Itu benar. Gue yang gue takut jangan-jangan ini peristiwa kecelakaan berubah gara-gara Linda. percaya sama kesurupannya Linda. Kita nggak tahu kan. Tapi Om Ujo meminta gak sih untuk oknum penyidik ini tuh segera diperiksa oleh Propam? Propam. Sekarang udah Mabes Polri udah nangani, kita percaya Mabes Polri pasti presisi pasti bisa. Tapi harapannya Periksa seperti- semuanya termasuk penyidik yang dulu periksa. Harapannya kasus ini bagaimana sih dari Om Ujo Mas? Terang benderang. Benderang. Harus. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.